Oke, selamat bertemu kembali di podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Jika memang sebelum-sebelumnya kami membahas soal preview pertandingan dan hasil pertandingan sama sedikit menganalisa barang buah. Nah, kali ini kita ada sesi yang berbeda. Kita kedatangan tamu spesial yakni dari Slemania di sini. Ini ada Mas Riko, Ketua Slemania, sama Mas Rega, mantan Ketua Slemania. Sebutnya ketua, Mas. Ketua umum. Ketua umum Slemania ini ada Mas Riko dan sama mantan Ketua umum Slemania itu ada Mas Rengga. Bisa langsung saja Tanya kabar dulu toh. kabar dulu. Oh iya, gimana kabarnya Mas Riko? Mas Rengga. Nggak boleh. Gimana kabarnya Mas Riko? Ya kalau untuk kabar sih baik-baik aja karena ini juga tanggal muda. Harus fresh ya. Iya nih. Tanggal muda nih. Mas orang tua, Mas. Udah habis duitnya. Tahu, Bang. Habis buat gue kemarin ya. Mas Rengga gimana kabar? Alhamdulillah masih atas. Ya. Oke, di sini kita akan membahas soal seru-seruan gimana perjalanan soal Slemania hingga sampai sekarang ini ya. Dan kita lihat sendiri bahwa di Tribun Utara ya Mas ya, di Tribun Utara Maguwo Harjo ini setiap kali PSS main, Slemania ini sudah tampil untuk mendukung tim tetanggaannya. Ini langsung saja siapa dulu nih, Mas Riko atau Mas Rengga dulu? Mas Riko. Untuk masalah itu biar Mas Rengga dulu dari bawah. Oh iya. Ya, lebih seru perjalanannya. Gimana soal Slemania ini bisa diterangkan Mas? Soalnya kan mungkin ada yang asing ya, mungkin anak-anak muda yang belum mengerti ini tadi soal itu apa sih di Tribun Utara itu kok ada yang baru, nah kayak gitu bisa dijelaskan, semoga. Ya, di Tribun Utara itu memang istilahnya Tribunnya Slemania ya Mas. Tribunnya Slemania itu ada di Tribun Utara. Tapi Tribun Utara tuh sekarang bukan cuma Slemania aja Mas. Itu ada banyak istilahnya supporter-supporter juga di situ. Dan istilahnya ya penghuni tetapnya Tribun Utara itu adalah Slemania. Seperti itu Mas. Itu emang dari dulu Mas seperti itu. Ya emang dari dulu Mas. Emang dari dulu kita baru-barunya Maguwo kita juga sudah menempati Tribun Utara. Itu. Terutama di Tribun Utara Tengah Mas. Tribun Utara Tengah itu tempat berkumpulnya teman-teman Slemania di situ. Jadi gini Mas, musim lalu kan kalau saya lihat kan belum ada bentangan banner itu apa namanya itu apa Mas itu bentangan banner? Big banner. Big banner. Nah, itu belum ada. Nah, ini musim sekarang kan baru ada nih gairahnya. Nah, itu kenapa Mas kok musim lalu itu belum terlihat gebiarnya? Enggak, tapi musim ini baru muncul lagi, ini gimana? Ya sebenarnya musim kemarin itu apa ya? Ketua umum sebelumnya itu mungkin tidak se regenerasi sekarang ya Mas ya. Kita istilahnya ya sekarang itu adalah regenerasi yang baru. Itu ketua umum yang sebelumnya itu sebenarnya sudah istilahnya berusaha untuk mengumpulkan teman-teman gitu. Tapi teman-teman itu masih istilahnya masih introspeksi diri lah, Mas. Introspeksi diri habis kejadian di Kanjuruhan itu kita masih introspeksi diri. Jadi kita mengumpulkan teman-teman itu semenjak Mas Riko itu menjadi ketua umum. Itu saya istilahnya sebagai senior itu membantu Mas Riko untuk mengumpulkan teman-teman lagi. Itu bukannya yang kemarin kita tidak membantu Mas, kita kemarin sudah membantu itu, tapi teman-teman itu memutuskan untuk menepi dulu Mas, menepi ya karena kejadian di Kanjuruhan dan lain sebagainya. Itu ya udah kita memutuskan untuk introspeksi diri dulu. Itu Mas Rengga ya? Mas Rengga ini tadi cerita di bawah itu kan dia sudah banyak pengalaman dari soal sepak bola Jogja, mulai katanya ke Solo, ditahan di mana Mas? di kandang menjahat. Ya kan ya sudah lama Mas. Kalau secara dinamika kan memang ada dinamika di PSM, dinamika komunitas supporter Mas sekarang ini kan. Nah kalau Slemania sendiri Mas, kalau tidak boleh mengetahui sebenarnya. Kalau mulai awal berdiri tahun berapa Mas? Awal berdiri itu tahun tanggal 22 Desember tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Berarti sudah 26 tahun. Dan mau ulang tahun ini. Oh iya. Tanggal 23 Desember ini mau ulang tahun ke-25 gitu. Saat itu kan belum ada teman BCS Mas ya. Itu berapa Mas supporternya garis yang tergabung dalam Slemania? Yang tergabung dulu itu ya satu Tridati itu mungkin kapasitas 8.000 ya Mas. Itu yang pertama kali itu ya 8.000 anggota dulu.
itu dari beberapa laskar dulu, itu dari beberapa laskar. Sebelum Slemannya ada ya Mas ya, sebelum Slemannya ada, ini memang sudah ada teman-teman yang berkumpul di Trisakti itu untuk mendukung PSS itu. Nah di situ diinisiasi untuk membuat suatu organisasi supporter itu. Terus kita mengadakan sayembara pada waktu itu, mengadakan sayembara untuk tentang nama, tentang julukannya apa gitu. Ya terpilih lah nama Slemania itu sendiri. Itu dulu ada Slemanisti, ada apa, ya terpilih itu adalah demanya. Itu sayembara itu yang menangkan itu orang Bantul Mas. Orang Bantul itu. Sampai sekarang masih saya cari nih orangnya. Karena ini bagian dari sejarah Mas. Dari Slemania itu. Itu terus terbentuklah tanggal 22 Desember tahun 2000 itu yang ketua umum pertamanya adalah Pak Wahyu almarhum itu lumayan tuh Wes, kecil nggak sih. Tahun 2000 ya. Berarti sudah kalau Mas Rendas itu sudah berapa baru Mas mengalami bagian dinamika yang ada di Sleman sendiri? ya kalau di sepak bola secara umum ya Mas, saya itu dari tahun 90-an Mas. Saya dulu waktu zamannya Mataram Putra, Mataram Desmen, terus PSIM, terus ya dulu Askar saya sempat mendirikan Brajamusti juga gitu. Terus ada satu pemain Mas yang membuat saya itu cinta sama PSS adalah Dika Dusantos. Oh iya. Dulu kan main di Mataram Desmen, wah mainnya apik banget gitu. Terus dia pindahlah ke KSS gitu, makanya ikut saya sampai sekarang cinta sama PSS itu yo. Itu nggak tapi apa tuh? Ya dari zaman awal Mas ya, dari tahun 2000 sampai sekarang itu saya sudah istilahnya mengalami lah dinamika itu. Saya masuk pengurus itu tahun 2006-2007. Saya masuk pengurus, di situ saya sebagai media ya Mas. Media. Dulu kan belum rame media sosial kan Mas. Saya dulu ya foto video itu saya. Facebook Ya, Friendster Mas. Resto. Tahun 2001 Friendster ya, ada dua Friendster itu terus ngurusi webnya Slemania juga, web Slemania.id itu gitu. Itu saya sebagai pengurus pusat Slemania awalnya di situ. Dulu zamannya Ahyoko, ada ngurusnya. Tapi selama perjalanan ini di Kalikunen apa mawon masih Mas? Oh, ada ini kan rasa. Di Kalikunya tuh naik turun Mas, naik turun. Kita pernah menjadi supporter terbaik versi Antv pada waktu itu. Itu kita bersaing dengan Decek sama Viola pada waktu itu. Kita menjadi juara 1. Itu pialanya masih sampai sekarang. Itu Kan siapa? ya Persitala ya Persitala. Itu adalah menjadi bagian dari sejarahnya kita Mas. Kita pernah menjadi supporter terbaik. Itu. Terus zamannya pergantian dengan lika-liku dinamikanya kita juga kena ngalamin juga Mas. Akhirnya saya didapuk menjadi ketua umum itu tahun 2020 sampai 2022. Nah secara ini saja aku ketua COVID Mas. Ketua zaman COVID pada waktu itu saya di situ Mas. Saya waktu itu malah waktu zaman fit karena berkegiatan apapun kan nggak boleh Ya dibatasi lah. dibatasi. Terus saya mutar gimana caranya tetap menghidupi organisasi ini Mas. Itu caranya ya melalui streaming dan lain sebagainya itu. Saya bikin podcast, bikin konser tapi live streaming seperti itu biar istilahnya hidup lah Mas. Organisasi ini hidup. Seperti itu Mas. Nih Mas Riko ini. Nah ini gimana Mas Riko kalau jenengan melihat ini? Mas Riko sendiri gabung di Slemania sejak kapan Mas? Kalau saya sendiri gabung di Slemania 2016. 2016 terus 2016 itu masih nonton biasa sih. Masih nonton biasa. Berkecimpung di kepengurusan itu 2018 ya. Waktu ulang tahun kami bangga itu udah jadi saya didapuk menjadi ketua panitia di situ. Dari situlah saya sampai sekarang jadi pengurus, sampai yang kemarin jadi pengurus. Jadi tangan kanannya Mas Wengga, terus setelah itu Pak Pena dulu ya. Sampai terus Pak Pena ya. Jadi kan Mas Wengga ini mantan ketua 2 periode belarang. Setelah Mas Wengga adalah namanya Pak Eko Purnomo, Pak Trino. Yang kemarin
saya gantikan. Jadi ya dari bawah, memang kedokter dari bawah saya. Dari bawah. Berarti Mas Riko ini tahun ini Mas ya? Ya, tahun ini kompetisinya gini. Kompetisi tahun ini. Apa Mas yang akan yang ingin Mas Mas Riko capai di kepemimpinan Mas Riko ini? Jadi kalau dari saya istilah Jawa ngumpul ke balung pisah Mas. Jadi dari pertama itu saya sudah punya pikiran apa sih yang dikonsumsi remaja sekarang, seperti style, seperti genre lah. Jadi dalam Upsta kemarin waktu kepemilihan juga ADRT saya rubah. Jadi yang awalnya dari mendukung KSS dengan atribut hijau kita ubah menjadi senyaman mungkin. Jadi mungkin untuk para legend-legend masih malu ya. Misalkan nonton di stadion kok gue pakai baju hijau, kaos hijau. Nah, jadi dari situ kita rubah pokoknya senyaman mungkin kita dukung KSS. Entah kamu mau pakai pink, mau pakai hitam, yang penting kamu nyaman dulu, monggo. Ya, ini kan tahun ini artinya ada rekrutmen Mas ya? Apa syarat rekrutmen Mas? Syarat rekrutmen ya nonton di tribun tengah, di tribun tengah. Itu untuk masalah tiket ya kita gampang kan. Tapi ada sekretnya nggak ke Mas itu? Pengurusnya itu? Belum ada. Dulu karena punya sekre, sekarang jadi parkiran bis. Mas. Nah, terus untuk kumpul-kumpul sendiri itu bagaimana Mas? Maksudnya untuk kumpul-kumpul di luar nonton sepak bola ya, misal ada. Nah, itu gimana untuk mengumpulkan anggota-anggota atau teman-teman? Jadi untuk selama ini kita banyak agenda Mas, seperti kita nobar kemarin salah satu contoh, terus fan football, futsal, terus kayak forum-forum kan juga sering kan. Jadi dalam artian kita mah sekarang lebih ke banyak forumnya ya Mas. Jadi emang pergerakan ini emang positif. Jadi kok kita aku yakin banget kisah budak. Nah, gitu. Forum ini pertemuan langsung ya Mas? Ya, forum Biasanya di mana itu Mas? perkorwil Mas. Tidak Mas. Ya forum itu sebelum pertandingan loh. Itu biasanya pindah-pindah ke Garut Timur, ke Barat, Garut Tengah seperti itu. Jadi untuk istilahnya Mas Riko dan pengurus murid juga istilahnya untuk luba juga gitu Mas. Biar mengenal anggota-anggotanya seperti itu. Intensitas waktu pertemuannya biasanya? Sebelum pertandingan loh. Dengarnya loh. Kalian bahas belum besok Iya. kita mau ngapain. Sekarang evaluasi yang kemarin. Tapi untuk perjalanan proses regenerasi sendiri kalau Mas Rengga ini yang sudah malang melintang sampai mana-mana ini, jenengan melihatnya bagaimana Mas proses regenerasi di Slemania sendiri Mas? Ya proses regenerasi menemui batu rejal Mas saya itu. Itu. Karena tamu-tamu sekarang itu istilahnya Slemania. Itu loh ada seperti itu Slemania. Istilahnya Slemania itu mindset ngasih supporter kolot Mas. Lah jadul gitu kan. Berjadul. Sebenarnya kita sudah istilahnya menganyari mindsetnya itu, memperbarui mindsetnya itu. Slemania itu juga sama kok dengan teman-teman yang lain karena Slemania sendiri sekarang tuh kebanyakan gen milenial sama Gen Z Mas, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan gen milenialnya sekarang itu. Makanya saya sebagai gen milenial tuh sebisa mungkin harus bisa mengerti lah apa keinginannya mereka seperti itu, apa keinginannya mereka. Jadi mungkin saya ngasih saran sama Riko gimana caranya bisa membersamai mereka lah. Itu mereka ingin foto. Itu sediaan buat dilakoni baik. Saya bikin nanti lagu-lagu di tribun itu dia barui gitu ya Mas. Lagu-lagu Baru ya. Dulu kan juga teman-teman kan seneng koreo. Waktu itu juga koreo. Kita pernah itu lagu Rujan Superbari Mas yang lama-lama sebenarnya nanti dulu kita baru ya udah kita banyak nanti kita perbarui. Di program ini Mas, kita juga punya program Sonpor Super Elja. Jadi bagi teman-teman sih ini masih waktunya masih gerapo ya masih gerapo. Jadi kita membuat lomba chen. Jadi kita membuat lomba chen dengan hadiah jutaan. Oh, Benny Pong. Nah, ini aku kemarin loh. Nanti bisa nanti bisa dicek di IG-nya Slemania. Jadi itu salah satu pergerakan kita untuk memperbarui chen-chen. Karena untuk chen-chen lama juga mungkin 3 menit 4 menit nih harus nge-chen ya males Mas. Oh iya. Iya betul. Oh, berarti ada event-event juga Mas, banyak ya? Banyak.
Jadi alhamdulillah ya event terus sih kita ya. Event terus. Event terus. Bisa kok ben-benan kita ya. Iya ya, gig semi gig gitu. Tapi ya zaman liputan di PSS ya tahun 2000 terakhir pas naik itu kan ya seru juga ngeliat ke utara tuh masih ya kan memang tidak seramai selatan ya Mbak ya. Cuman ngeliat anak-anak bawa bendera itu ramai loh itu. Oh, Mas X masih banyak juga loh. Pemimpin timnya masih ada Mas. Masih. Kita Cako ya. Leader masih ada. Iya. Sampai sekarang masih Pak. Masih lah. Sama kali terakhir kali melihatnya 2018 itu loh. Eksis banyak. Tapi lagu-lagunya tak rungok apa ya asik juga kok misal deng koyo reggae ngono lho Mas aku ngarani. Tapi kedengeran kok maksudnya dengan BJS yang di selatan itu banyak sekali Slemania dengan kapasitas berapa Mas? 300-an. 300-an gitu. Itu juga suaranya tetap menggema Pak kalau saya lihat itu. Ya kayak sekarang saya mending istilahnya 300 tapi berkualitas mah. Daripada saya misalnya Mas Riko juga minta tiket yang banyak tapi ya istilahnya nggak bisa memaksimalkan itu. Jadi saya dengan jatah tiket yang sekarang tapi bener-bener gue ini nyanyi dukung KSS itu ya berkualitas orang mau gocek kanan diri itu yang penting dukunganmu itu krungu nek pemain itu karena dukungan adalah doa lawan Yes. itu. Oh gini Mas, kan saya juga melihat di postingan Instagramnya Slemania bahwa selain mengadakan event itu saya melihat ketika menonton langsung di tribun di Stadion Maguwarjo itu teman-teman melakukan ada aksi apa ya itu Mas langsung di sampah iya jika ibu gitu mengambil sampah memungut sampah itu gerakan yang gimana sih Mas menarik ya, menurut saya Mas. Kalau itu tuh sebenarnya tuh malah autodidak sih dari teman-teman. Terus kemudian kok ada yang dokumentasi dari situ terus kepala UPT Wilsta dan Maguwarjo Mas Ganan WA Mas kita kolab ya dalam kolab artian bersih sampah ya Pak ya. Jadi setiap jeda ditampilkan di Videotron itu terus kita juga minta apa ya namanya minta trash bag lah cuma biar disediakan. Nah dari situ Mas jadi malah itu juga di sosmed kok malah positif banget ya padahal aku rapat yo enggak tak aku. Jadi seperti Mas Ganang terus Mas tolong dicarikan 2 adik ini kan sempat viral kan itu apa Mas menurut mau tak kasih apresiasi ya sekalian titip berarti ini bisa kerjasama untuk berkepanjangan sih. Jadi emang jadi pengelola stadion juga asik dengan kita jadi timbal balik sih ya. Jadi naik kita mau pinjam stadion juga band kita yo kono. Tapi asik kok Pak Danang emang ngomong ya. Ya sebenarnya program itu udah dari dulu sih Mas, udah dari dulu program tapi karena tidak terdokumentasikan, ya di Tribun Utara itu istilahnya bersih sampah itu memang udah ada dulu tiap pertandingan. Karena dengan slogan kita Go Green tadi loh Mas, kan sama dengan PSS juga kan, seperti itu. Jadi ya pertandingan kemarin kita istilahnya terdokumentasikan dan teman-teman terus diolah menjadi satu video terus di posting di sosmed seperti itu. Ya alhamdulillah kita dapat apresiasi dari banyak ya seperti itu. Kalau ini kegiatan ulang tahun Slemania Mas ya. Apa nih Mas rencananya? Ini belum terprogram karena kita juga bingung masa akhir pekan kita tanpa pertandingan nih. Menikmati pertandingan. Iya. Bingung ya. 2 minggu ya, 2 mingguan ya. Iya. 28 besok. Bangsat. Oh ya itu. Ya nggak apa-apa lah Mas. Kita rayakan di luar aja. Mendukung PSS ya harus di Sleman sih. Nah kalau kemarin dapat fakta bahwa PSS Sleman itu akhirnya terdegradasi, Slemannya gimana? Emang sudah memperkirakan sebenarnya atau belum nih Mas? Ya kita sebenarnya ya tidak pernah memprediksi sih PSS itu bakal terdegradasi seperti itu. Itu ya kita juga sedih juga gitu loh. Kita istilahnya habitat kita di Liga 1 itu kita terdegradasi di Liga 2 yaitu sesuatu yang harus kita terima juga kan Mas gitu ya. Karena ya dimanapun kastanya, dimanapun PSS berlaga itu harus kita dukung seperti itu. Ya dari pengurus pusat ya mindsetnya teman-teman seperti itu. Dimanapun kastanya, Liga 1, Liga 2 itu memang kita harus tetap mendukung PSS apapun kondisinya seperti itu.
Tapi lebih asik ke Liga 2 toh, Mas. Kok iso? Nah, gini Mas, ternyata di Liga 2 ki mohon maaf menangan nih. Dadi didelok ya enak lho. Ini Liga sih di bulan-bulan ya Mas. Ya di Liga 2 itu asiknya segitu juga sih Mas. Kita ketemu supporter tradisional seperti itu. Kotor. Lama juga ya, lama. Secara lama kemarin kita ketemu dengan Udus, ketemu dengan Sidoarjo seperti itu. Ya, sebenarnya kita mengenang masa-masa yang lalu lah Mas. Itu. Karena dia dulu itu mania tuh dia. Cek mania kan ada Aremania. Yang menarik sih ya, Bang. Terus kalau yang mantan-mantan ketua zaman dulu atau anggota-anggota zaman dulu ini ketika main di Magua ini juga masih aktif Mas atau gimana? Masih Mas, mereka tuh masih ya, mantan-mantan ketua terus istilahnya anggota-anggota yang lama tuh masih Mas. Ya mereka kan istilahnya kan masih istilahnya memberikan ide dan saran itu, dan beberapa mantan ketua juga masih di dalam kepengurusan juga, itu sebagai penasihat, sebagai pembina seperti itu. Jadi mantan-mantan ketua itu nggak pernah bisa lepas Mas. Istilahnya rata ngecul gitu Mas, ratiko ngecul gitu. Jadi Mas Riko ini istilahnya apa ya, yang awal itu banyak Mas, yang awal untuk memberi ide dan saran itu banyak sebenarnya. Itu dengan tergantung Mas Riko, yang Mas Riko yang bantu. Saya sih manut teman-teman sih nah aku. Tuh. Kalau jadi ketua tuh ketemu itu Anda kasih beri target itu sama mungkin sama senior-senior ya, sama sesepuh gitu. Ayo kamu harus deket teman, kita target untuk musim ini bisa 3.000 apa advance Kalau banget. kalau target tuh enggak ya emang itu tugasnya. Oh iya. Oh sudah mau Ya emang tugasnya ketika orang itu mengenal Slemania yang dulu dengan sekarang tuh beda. Makanya tugasnya dari pengurus ya ayo kita besarkan lagi. Slemanianya bukan nama besar loh. Kalau nama besar Slemania udah pada tahu dulu kan. Cuman itu rohnya itu kita bangkitkan lagi. Walaupun mohon maaf kita dari segi berpakaian senyamannya mungkin itu tadi, yang penting orang-orang tuh tahu loh dia tuh Slemania gitu. Tapi dari tas nggak harus pakai. Enggak, karena adik-adik sudah diganti. Secara kultur pun nggak harus mania. Nggak harus mania. Ya si Tribuntara kan ada ultras, ada hooligan, nggak ada mania seperti itu. Nah kita tetap di mania ya bahkan jalan di tempat Mas, tempat start seperti itu. Karena kita juga harus mengikupi zaman juga. Gitu. Makanya saya berkali-kali ke Mas Riko kita harus mengikupi zaman. Zaman media sosial ya media sosialnya harus kita ramaikan. Seperti itu. Ya cara berpakaian merasa aku cuma lucu. Yang penting sih nyamannya aja gitu loh. Yang penting teman-teman situ mau berdiri, mau bernyanyi untuk KSA saja udah bagus loh. Gitu. Untuk KTA apakah ada KTA ya Mas? Sering Kalau untuk sekarang nggak ada sih, belum ada. belum ada. Kalau kemarin udah ada, zamannya Mas Rin nggak ada. Ya, kita dulu bikin KTA itu sebanyak 4.000 Mas. 4.000. Kita sudah kerjasama juga sama satu instansi juga, satu instansi. Itu. Jadi KTA itu nggak cuma sekedar kartu Mas. Jadi saya bikin sistemnya e-money. Itu e-money itu. Jadi untuk kita away kita bisa bayar tol, kita belanja kita bisa pakai itu. Jadi nggak hanya sekedar kartu Mas. Aduh kan ya, kartu, gunanya kartu ngoko itu loh. Karena kan saya pikirnya ini kartu harus berfungsi nih, buat apa nih gitu loh. Makanya saya kerjasama dengan satu instansi itu, misalnya KTA ini harus istilahnya berfungsi dengan wajarnya. Tuh. Nasi gadek bareng Mas. Mas KTA ini paling gadek ini apa ya? Tapi kalau sekarang nggak dipakai itu kenapa Mas Riko? Belum Mas, karena kita fokus ke pengumpulan massa dulu. Pengumpulan masa. Iya, karena kalau langsung kita gitu kan, kita dengan cara membuat KTA nanti terlalu ribet. Cara orang mau bergabung terlalu ribet. Berarti satu musim ini fokus untuk mengumpulkan balon pisah itu tadi. Iya, betul. Nanti teman-teman yang di sini yang nonton YouTube kita ya, masih belum punya komunitas gitu kan, mau nongkrong sama siapa, mungkin nggak ada syarat tuh sebenarnya Mas ya. Nggak ada syarat. Misalnya saya pengen gabung ke Slemania nih, mau tinggal nonton aja kan? Nggak. Nah, cuma gitu gampang. Ikut ke tengah, gabung. Nah, kok terus golek sih Mas? Oh, mencari siapa? Maksudnya nak pengen gabung mana kan? Nanti kan kita di sosmed pas forum kita selalu up.
Jadi datang waktu forum malah lebih baik. Jadi di forum itu nanti kita juga tukar pikiran sih. Jadi kemarin kayak forum kemarin ternyata banyak laskar yang datang ya Mas. Jadi memperkenalkan diri ikut gabung, ya udah kita terima. Jadi kebanyakan tuh ada 1-2 orang gitu. Saya nembung lah, Mas, aku bahasa mana apa sih? Saya pasti menyarankan gabung dengan laskar terdekat, gabung dengan komunitas terdekat untuk kemudahan membeli tiket dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dewi istilahnya 1.000 orang kan kita susah kan Mas. Banding ke komunitas ke laskar terdekat, istilahnya kan lebih enak kita mantau mendatanya gitu. Animonya sekarang tuh juga gimana Mas teman-teman kalau gregetnya sama Ngeri. Daripada ke kemarin loh Mas. Aku bela yang sekarang sama yang kemarin lebih ngeri yang sekarang. dalam arti gimana? Kemarin itu lebih meriah, lebih jiwanya teman-teman lu lebih emosinya, lebih menggelgawi, wah ayo gitu loh. Walaupun aku sih ada ya ayo biar. Tapi inisiatif teman-teman memang tak akui sangat bel Mas. Jadi pemikirannya dia udah, Mas aku pengen gini ya udah, aku pengen gini ya udah, aku pengen gini ya udah. Jadi emang timbul sendiri dari teman-teman itu timbul sendiri. Banyak inisiatif ini Ada caranya inisiatif. dan juga kebanyakan sekarang kan Iwan Sewu nih Mas Lemania itu kan zaman dulu nih old school walaupun ada ngaran ini Ya, old school. Tapi dengan apa ya perbedaan budaya culture zaman dulu dan anak-anak sekarang itu sing nge-match-kan itu piye Mas? Susah nggak itu? Ya itu apa ya Mas? Ya tergantung kita mindset mereka aja sih. Gitu. Kita mindset ya istilahnya zamannya mania itu kan sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Masih sih nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan kita juga harus menerima yang culture-culture yang lain. Gitu kata Aswal dan sebagainya, Ultras itu. Gitu. Kita mematch itu Mas. Jadi kita menampung semuanya di Tribun Utara. Artinya mau kiblat hooligans, casual ataupun ultras nggak masalah. Iya. Yang penting mau itu tadi mau berdiri nyanyi di Tribun Utara ya udah. Karena mania adalah mania, Mas, dia tidak berkilap pada holiday itu apa Mas? Ya, mania itu subculture. Palter ya. Ya, kita dulu Pak Mania itu kan Amerika Selatan dan Amerika Selatan. Itu Mania itu ya asalnya dari Amerika Selatan itu. Kenci Minggu, Record Plate. Saya Rocky Mania itu asli Indonesia. Kemudian Bocor sih Mas itu. Iya itu. Iya. Itu khas lagunya. Iya. Yo ayo gitu kan itu kan Amerika Selatan kan Mas. Itu. Berarti banyak sekali yang dirombak Mas berarti Mas Reza. Di Rombak sih enggak Mas. Kita kan istilahnya ngikutin arus aja. Ngikutin arus. Teman-teman maunya apa sih gitu loh. Teman-temannya A ya udah ayo A. Yang penting positif loh ya. Oh iya. Gitu yang penting positif dan bertanggung jawab gitu. Apa yang kalian usulkan yang penting positif. Tuh. Ya dari penggerak pusat tinggal nampung dan menjalankan itu seperti itu. Oh Mas. Kalau hubungan antara supporters Lemania dengan yang teman-teman biasa seperti apa Mas? Pamannya hubungannya. Kalau selama ini emang sangat baik Mas, sangat welcome. Kita sama-sama welcome karena sebelum saya menjabat menjadi ketua umum pun saya komunikasi dengan teman-teman memang baik. Jadi sebelum itu pun saya juga ikut Mas Jatek juga sih Mas Jatek, jadi ikut band-bandan kesana kemari, jadi udah tahu lah udah kenal. Terus kemarin saya diangkat jadi ketua umum juga yang memberikan selamat dari teman-teman juga banyak. Jadi emang di Sleman sendiri sekarang untuk Slemania dan teman-teman selatan welcome banget. Nggak ada persaingan. Nggak ada. Bahkan kita UE pun jadi satu. Oh, gue jadi satu. UE jadi satu. Antara di Sidoarjo kita jadi satu. Jadi apapun yang akan terjadi di Sleman, Sembuyung bareng kan? Semua jadi, tim jadi udah koordinasi itu seperti mohon maaf ada supporter kamu datang juga kita koordinasi. Berarti hubungannya sangat baik Dari sampai dan itu ya maksudnya ketika di tribun juga saling chance gitu ya Mas ya, saling apalagi untuk masalah yang kemarin yang di Deltras kan saya juga tanya sama teman-teman gimana ya perasaan gabung sama teman-teman. Nggak apa-apa Mas, malah teman-teman lama jumpa lagi jadi emang membaur lagi. jadi satu tribun Jadi satu, jadi konco-konco lawas ngumpul meneh, jadi tahu lah. nostalgia. Ya. Asik ya ternyata dan tidak ada gap apapun tuh ada. Untuk sekarang ini Mas ketika besok main di Magu Harjo selain ada gerakan bersih sampah terus mungkin di stadion ini ada tawaran apa lagi sih Mas untuk teman-teman Slemania itu?
Untuk tawaran belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Yang penting nyanyi tuh. Nyanyi dulu. Kita kalau program berencana ini biasanya ramah kok. Oh ya benar. Dadaan. Ya saja. Iya, dadaan aja. Kita tuh setiap program tuh pasti dadaan itu. Itu kayak ini, ayo kawin seperti itu. Nah, untuk Mas Riko sendiri menjabat sebagai ketua dan ibaratnya ngumpul ke balung pisah orang-orang dulu dan untuk apa merangkul anak-anak muda zaman sekarang. Nah, itu tantangannya gimana? Kalau untuk eh, orang-orang yang legend itu seperti Mas Ringga, saya serahkan Mas Ringga. Dan wakil ketua saya Mas Sunyoto itu saya serahkan untuk saya kan yang Gen Z yang mungkinnya. Jadi untuk teman-teman yang ibaratnya di bawahku sedikit lah. Jadi aku kan bisa memahami apa yang dibutuhkan toh. Ketika itu nanti aku bilang gitu, cah-cah singannya pengen ini gini. Nah, otomatis nanti Mas Ringga yang berpikir gimana caranya. Karena saya di sini cuma sebagai ketua tok kok. Tapi gue Ketua tok saya yang pikir Mas Ringga. Tapi gini Mas ya, Slemannya berdiri tahun 2000 Mas ya, otomatis Sinatra masa 2024 itu kan apa PS itu bangkit lah saya ini kan. Jadi kalau di usia tan sekarang mungkin ya udah pala 5 balafat, 40 ke atas mungkin. Ya, apakah itu mereka sebenarnya sudah malas ke stadion hanya nonton TV atau gimana nih Mas? Masih ada, Mas. Masih tidak Mas. Tribun Utara tuh masih ada. Masih ada. Ya senior-senior masih ada. Masih ada. Jadi mereka ya ikut berdiri, ikut bernyanyi juga mereka itu. Itu istilahnya mereka ya udah, istilahnya programnya apa mereka ngikutin. Gitu. Tapi kadang-kadang saya samperin, Pak, bukan nggak mau. Orang Mas aku tetap harus semangat. semangat Mas. Itu. Awe pun seperti itu Mas. Awe itu pun seperti itu Mas. Aku tak melu ya Mas. Itu ada juga Mas. Itu teman-teman ya saya yang lama-lama itu. Itu masih ada. Luar biasa sekali. Iya. Ya itu lah supporter Pantik Muslim seperti itu Mas. Iya. Karena hiburannya mereka ya cuma sepak bola Mas itu loh. Itu. Jadi ya BG aku tetap mantep. Enggak apa? Ikut Tribun Utara Mas itu. Orang Jawa tetap main gitu kan. Seperti itu. Itu ada kerja. Malah banyak Mas seperti itu. Banyak Mas. Ya aku mau rapi nak Mas mereka ngatur nyanyian. Wah, besagi kesel ya. Tak parah nih. Tawon lunggu. Pak Kudu udah mau. Orang masa tetap harus dukung Mbak Sasa. Gitu. Ini sering nonton film-film Holigan juga ya. Tua-tua tuh Iya, itu iya. masih aktif kan mereka tuh. Iya. Nah, mereka tuh saya istilahnya malu lah dengan semangat saya dengan semangat mereka. Mereka tuh masih mau gebu-gebu masih apa seperti itu. Dan buat saya berkaca lah Mas. Dukung Kasih itu seperti itu. Kalau untuk pemilihan leader Mas yang pencet mereka mengajukan untuk dipilih dari komunitas sendiri. Kalau kemarin zamannya Mas Riko itu mereka mengajukan diri. Mengajukan. Malah aku pengen ya. Udah, semoga Ada silakan. berapa leader sekarang Mas? Dua. Ada dua. Ada dua, cadangannya satu. Mana? Sangat apa? Ya awalnya itu waktu itu apa mau datangi saya Mas, orang itu namanya Mas Kocok gitu ya. Itu malah dulu lepas dari Slemannya ya. Ya, itu datangi saya waktu berikut, Mas, aku tak ada di berikut ya. Ya sih apa-apa, kowe nang ngisor wae, kowe nek ndurisin lho. Ora Mas, aku tetep nang dhuwur. Tetep mau di atas Mas. Itu dari semuanya biar bisa kelihatan. Ya udah nggak apa, nggak mau di atas. Jadi itu waktu pertandingan itu leadernya cuma satu Mas. Untuk pertandingan berikutnya itu ada malah ada 3 waktu itu. Tapi yang saya suruh naik 2, yang satu buat cadangan. Ya berarti nek misal teman-teman ada yang penasaran atau yang pengen gabung berarti nanti langsung DM di medsosnya ya Mas ya. Boleh. Apa medsosnya apa Mas? Di Instagram atau apa? Semua ada. Semua ada. Instagram X ada. X ada, Facebook ada, Ada. TikTok ada. BKK belum ada. Kok saya kira Mas? CDIG sama X yang gitu. Iya. Tapi aktif ya Mas ya. Maksudnya medsosnya sekarang juga aktif ya Mas? Aktif Mas. Ya dari zamannya Presidium dulu Mas. Saya kan 10 tahun di Jakarta pada waktu itu. 10 tahun di Jakarta. Presidium itu apa Mas? Itu teman-teman nggak tahu nih. Presidium itu apa? Presidium itu adalah pengganti jabatan ketua Mas. Karena pada waktu itu istilahnya tidak ada yang mau jadi ketua seperti itu karena banyak permasalahan dan sebagainya. Makanya dipilih presidium. Presidium itu dipilih dari Korwil. Per Korwil itu ada presidiumnya. Jadi
presidium kemarin tuh ada 3 itu dari Korea Barat, Korea Tengah, Korea Timur itu. Terus pada waktu presidium itu saya pulang Mas Sulaiman langsung samperin Mas, samperin sampai presidiumnya itu Mas kok membantu itu buat namanya. Lah saya membantu dalam hal apa? Itu remaja kan tentang media, gimana kalau bandingnya di bidang media, ya udah, tapi media sosialnya harus diramaikan loh ya. Ya udah Mas, itu cerah. Mas Lengga. Dari zaman itu sampai sekarang itu yang saya kedepankan adalah media sosial. Karena anak-anak zaman sekarang itu misalnya anak-anak zaman media sosial, yes, seperti itu. Sos. Yang tidak ada di medsos seperti itu. Itu aja. Padahal dulu kerjaannya ngerti loh mas, salah satu TV swasta soalnya. Beneran. Saya sebutkan di transaksi. Itu mas teman-teman kok iso ya mate ninggal kerjaan nang tinggo Sleimania. Wong Ya kan edan Mas. Dulu saya kak kerja man, kerja terus PSS main, terus lihat statusnya teman-teman nih. Rasanya pengen mulai Mas. Bicaranya tuh boleh gitu. Malah gak fokus di kerjaan Mas. Ya fokusnya pengen pulang, pengen nonton PSS seperti itu. Itu dia malah gak fokus Mas, lihat teman-teman away gitu. Bicaranya aku tetap away gitu. Bicaranya tetap nonton PSS. Sampai bos saya itu Mas tahu jadwalnya PSS Mas. Kalau PSS main, saya libur. Pray. Saya diliburkan waktu itu. Jadi 3 hari itu pasti Mas. Gitu. Makanya saya pasti Ke Jogja itu Mas ya. ke Jogja, ke away gitu, Kalimantan, Bali dan sebagainya gitu. Ya, saya dulu berangkat gitu. Gitu. Biasa sekali tapi enggak ini. Itu terus loh Mas. Saya tidur. Aku udah buat gawean mana kok. Ya nah kita susah ya. Enak kalau saya pengertian. Nyindir. Ya emang dari dulu emang hiburannya PSS sih Mas. Hiburannya sih Pak bola gitu. Ya udah, saya pulang sudah istilahnya ada faktornya PSS juga. Berarti saat ini sudah menetap di Jogja, Pak? Menetap Jogja. Sekarang kerjaannya yang enggak terikat gitu. Sing iso untuk PSS apa sih gawe gitu. Itu. Oke, gimana Mas Riko? Ya nggak gimana-mana Nol. Mas Kopong nanti dia juga bisa lihat sendiri lah. Kemarin juga lihat. Jadi perkembangan di Tribun Utara besok-besok sampai yo nonton terus. Perlu Bos ya. Iya, masih ada musiknya masih selalu dan Ya untuk musim kemarin nggak ada ya. Kemarin kita nggak ada perkusi setelah ini. Makanya setelah saya menjadi pengurus, kita mencoba membangkitkan gairahnya teman-teman. Ternyata juga semakin dari match ke match kok malah tambah. oh gitu. Yang awal dulu teman kita ambil tiket berapa ya? 150. Kita maksimalkan bisa. Setelah kita maksimalkan aku minta tambah bisa. Siapa tahu kan besok-besok tambah. Apalagi kita juga masih ada di banner. Yes. Jadi itu apa ya namanya? Pertanda lah bahwa kita tuh masih ada. Gitu loh. Jadi untuk kayak mini flag ya bagi teman-teman yang di Tribun Utara ya silahkan yang punya mini flag monggo dipasang. Sama boleh ya Mas ya? Ya boleh. Komunitas apapun monggo dipasang. Yang penting jangan sara ya Mas ya. Nah, gitu. Kalau di pikiran Mas Lengga, Mas Vito sendiri, pengen ke depan nih pengen seperti apa Mas Slemannya sendiri? Pengen seperti dulu Mas. Dalam arti Full. Full. Setelah kita full nanti enak kita mau ngapain aja. Iya, ya pengen mengembalikan kejayaan yang dulu Mas. Jadi mengembalikan kejayaan dulu, kita pernah jadi supporter terbaik gitu. Terus dukungan ke PSS itu harus secara total gitu. Harus istilahnya dukungan PSS itu nggak akan logika Mas. Gitu, karena logika ya kita pengennya ya seperti tahun 2004 sampai 2014 seperti itu, pengennya seperti itu dengan jalan yang terjal tadi Mas, jalan bergerigi sementara kita nyeker itu itu jalannya seperti itu Mas. Jadi tetap kita harus ikuti proses dan alurnya Mas, proses dan alurnya teman-teman seperti apa gitu. Terus kita harus sering turun ke bawah juga ke teman-teman laskar gitu. Untuk laskar pengennya seperti apa sih gitu, apalagi yang teman-teman luar kota itu tetap harus kita sambangin juga kan Mas, harus kita datengin pengennya seperti apa gitu. Dari situ kan kita bisa menampung segala ide dan saran Mas gitu loh. Untuk mereka tuh tujuannya sama kok Mas, misalnya
pertama mendukung KSS, yang kedua untuk membesarkan nama Slemania lagi gitu. Mereka sama kok, kita tuh sama kok gitu loh. Gitu. Karena banyak juga mas yang dari luar kota, istilahnya luar kota, mereka lagi ke Maguwo itu dengan segala penuh resikonya mas gitu. Ada yang dari Wonosobo, dari Jakarta, banyak. banyak mas, banyak yang dari luar kota tuh banyak gitu. Mereka tuh istilahnya nonton kandangnya serasa away mas gitu. Berasa seperti itu mas. Makanya bisa mungkin di apa waktu pertandingan home itu kita bikin mereka tuh senyaman mungkin seperti itu. Yo. Tapi untuk hubungan dengan manajemen juga langsung hubungan mas. Kalau untuk manajemen saya batasi mas. Oh, ya, Jadi teman-teman supporter, teman-teman panpel, teman-teman UPT Maguwo, teman sekedar itu. Kalau untuk manajemen jangan dulu lah. Kalau singling aja. Ya pokoknya jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat gitu. Ada batasnya lah sama manajemen. Tapi untuk Kalau stand pun bos. ya, Supporter lagi. Bisa jadi tameng juga mas. untuk mengakomodir yang luar kota itu gimana mas? Maksudnya ada kesusahan buat mas? Nggak ada, karena kita udah kasih slot sendiri untuk yang luar kota. Jadi kalau di luar kota kita ada slot sendiri. Seperti Batavia, Wonosobo, Purworejo kita sendirikan. Kita di sini langsung. Jadi pas forum dia juga kita kirim ambulan, terus dia juga ngelis nih. Kalau Mas Jo dari mana mas? Slemania yang masih aktif tapi dia masih mengaku Slemania, cuman jauh. Kayak saya ngaku-ngaku kan. Yang saya tahu tuh dari luar negeri lah mas. Ada. Luar negeri dia kerja di sana terus ngatep Jermania loh mas. Ya nggak apa-apa baru ya. Ada Jepang, Korea gitu. Tapi tetap saya saya sarankan untuk istilahnya gabung sama komunitas terdekatnya. Tuh, seperti beda Jepang, beda Korea gitu. Tetap saya suruh istilahnya Jadi satu. mulai satu gitu. Itu. Dan mas pertanyaanku ini mau nih lagi. Ketika kan sebelum match kandang itu kan ada forum ya. Ketika teman-teman entah luar kota atau teman-teman dan Sleman sendiri yang tidak sempat ikut forum, nah nanti pengen gabung masuk ke dalam tribun. Nah itu gimana mas? Maksudnya untuk bisa gabung di dalam tribun sama Slemania itu gimana? Maksudnya itu yang udah gabung dalam Slemania belum? Iya, udah tergabung atau pengen gabung ngono kuwi. Kalau untuk pengen gabung, kalau yang dari luar kota emang agak susah sih mas. Kalau yang udah tergabung itu kita udah tak slotin sendiri-sendiri. Jadi udah ada slotnya. Jadi mereka udah BWA. Oh, BWA. Kalau enggak yang kayak Batavia kemarin ada perwakilan, ya udah ada perwakilan dari Batavia itu forum. Kalau yang pengen gabung, misal Pengen gabung ya Ya, iya lah. peta. Saya dapat laporan dari tim media sosial tuh yang ada banyak, Mas. Yang ada pengen gabung. Tapi tetap saya sarankan gabung ke komunitas terdekat, gitu. Misal dari luar kota itu dari mana, gitu. Misal nggak ada komunitas itu, ya udah, saya ngumpulkan 5 orang, bikin komunitas baru di situ. Itu kemarin juga ada dari Purworejo seperti itu, ada satu orang mas aku saranin. Ada komunitas terdekat nggak ada, ya udah bikin. Kamu nyari 5 orang itu yang senang KSS, bikin namanya Projo sampai sekarang. Seperti itu. minimal 5 orang mas. Ya saya itu sendiri mas, minimal 5 orang. Dan ono koncone mas, mangkat pulik dan ono koncone seperti itu. Kalau misal yang udah di Sleman sendiri, misal ada yang bikin komunitas gitu nanti gimana? Ya itu tadi mas, ya minimal 5 orang itu tadi. Minimal 5 orang dulu, gitu. Dan mangkat pulik dan ono koncone lah mas. Seperti itu. Terus nanti ikut forum atau nanti laporan ke Korwil, misal yang dari Berbah itu Korwil Timur, kalau dari Goda nanti ikut Korwil Barat itu. Nah nanti sebelum ada forum besar mas, biasanya Korwil itu mengadakan forum Korwil itu. Nah nanti situ bisa ikut istilahnya forum di situ, mengenalkan diri dari laskar mana, daerah mana, wilayah mana seperti itu. Nah nanti di forum besar kita mengenalkan mereka mas. Mengenalkan mereka gitu. Ini ada komunitas baru, misal dari Godean, itu ya, namanya ini. Saya suruh itu mas, saya suruh mengenalkan diri sendiri gitu. Bahkan ya dari Godean yang anggota baru mengenalkan diri, gitu. Berarti update terus ya mas ya, update di medsos terus ya mas. Update. Ya, mau ada pertemuan atau apa? Update terus mas. Ya karena
sudah istilahnya kita bentuk tim media sosial kita dulu nih mas, ada desainer, ada pegang IG, ada pegang X gitu, kita bikin timnya sendiri di situ gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi yang pengen kepo soal Slemania atau pengen gabung itu bisa pantengin di IG apa di media sosialnya Slemania ya, Mas. IG-nya itu Slemania underscore. Slemania underscore. Kalau X-nya itu S1H underscore Slemania. Nah, itu teman-teman. Kepo-kepo yang pengen gabung atau apa nanti. Boleh nge-DM loh mas. Nah, ya itu. Kepo. Ngomong soal kepo sejujurnya kepo deh. Mas Rengga cukup lama gendung PSS. Apa mas yang menjadi pendirian Mas Rengga hingga detik ini saat banyak nih teman-teman dari Slemania berganti pakaian itu kan. Nah, Mas Rengga tetap Slemania nih Mas. Apa Mas? Ya karena ini dari saya pribadi ya. Karena saya apa ya suka PSS pertama kali itu istilahnya wadahnya itu di Slemania mas. Saya lahirnya itu di Slemania. Itu bagaimana cara saya untuk merawat rumah saya lah. Rumah saya, walaupun rumah saya tua, reot dan sebagainya, bagaimana saya rawat, saya perbaiki kembali, saya bangun kembali, seperti itu. Ya karena secara prinsip sih mas, secara prinsip ya udah, misalnya teman-teman saya sudah dari Slemania juga, gitu. Saya teman-teman dari supporter luar gitu sudah mengenal saya Regatis Slemania, seperti itu. Ya istilahnya tetap saya pegang prinsip itu sampai sekarang, gitu. Udah melekat berarti. Terus sekali. Sampai dulu nama Facebook saya itu Ale mas, Renggadian Slemania. Nah, Mas Riko sendiri piye Mas iki Mas? Maksudnya dari perjalanan 2006 sampai sekarang ini piye Mas? Nek perjalanannya aku nggak pernah merasakan buruknya sih. Pasti happy sih, guys. Nek dalam artian mendukung PSS ya itu tadi Mas. Pertama seperti Mas Rengga bilang, jadi Slemania kita kenal dulu. Jadi emang pertama Slemania, dan ketika Mas siapa tadi? Ada. Bana bilang kok dengan adanya baju baru kok saya tidak tertarik, bukannya tidak tertarik karena emang dari awal aku kenalnya anak-anak ini. Jadi seperti dulu juga sempat chaos itu, bahkan itu laskar saya sendiri. Waktu musuh Palangkaraya sama teman-teman yang selatan tuh bahkan itu laskar saya sendiri. Jadi disitulah oh ya kita tetap jaga konco-konco. Jadi konco-konco sing dulu jaganya aku gantian, sekarang tak jaga gitu Mas. Luar biasa waktu. Dulu tuh laskar saya juga sempat pernah kena intimidasi sih kemudian, tapi emang dengan pendirian sendiri Spokman pengen utara ya udah utara dengan segala resiko. Ya itu narik itu dari kecil mas, karena laskarnya Riko sama laskar saya itu dulu dekat. Ya kan dulu university mas, dari teman-teman kampus, temannya university dulu. Terus dekatnya sama teman-teman Slemania deploying. Karena ya Pak Riko tuh dari kecil dulu, dari kecil. Soalnya kita kalau wih bareng, itu saya ngumpul-ngumpul bareng, gitu. Nah sementara saya mikirnya ini penerus saya, gitu. Saya semenjak dari ketua itu sudah memandang Mas Riko, ya ini penerus tuh. Itu karena Mas Riko itu seorang organisator, itu dia beredukasi gitu banyak tepat lah, itu. Sebenarnya penerus saya waktu itu pengen Mas Riko, itu karena Mas Rikonya belum berani pada waktu itu, sementara ditunda dulu, gitu. Kalau sekarang saya berani lah dia jadi ketua. Pelandingan ini intinya joroknya Ya ora. Ya ora ya Mas Riko. Waduh, Nggak ada proses tuh mas. Nggak ada coba proses. nak tanya prosesnya rak lucu. Tanya prosesnya lucu Mas. Ya prosesnya itu lucu mas waktu pemilihan Mas Riko itu. Lucu ya. Waktu itu kan apa kayak Voting. istilahnya menampung aspirasi lah, aspirasinya teman-teman laskar itu. Itu nomor pertama itu saya mas. Ini. Nomor pertama itu saya karena saya istilahnya sudah istilahnya kepepet sama kerjaan dan lain sebagainya gitu. Ya udah saya memutuskan untuk tidak maju lagi, itu tidak maju lagi. Sementara teman-teman pada tanya nih gitu loh. Nah, terus apa mas nggak jadi jenengan? Ada satu orang yang dulu pernah saya rencanakan menjadi penerus saya, gitu. Tapi Mas Rikonya belum tahu pada waktu itu, belum tahu itu. So mas, ya ini orangnya ini. Banyak tuh mas, banyak laskar-laskar yang tanya saya. Makanya pada waktu pemilihan kebanyakan milihnya Mas Riko. Tuh. Kita klarifikasi ini Mas.
Karena kan sebelum Mubesta balon namanya bakal itu kan dikasih surat ya. Udah bukan gitu Mas Rengga. Masih aja mungkin jadi Mas Mas aku untuk ini aku oke. Terus tak tanya, ya aku harus maju nih Mas Rengga. Aku maju aku wakilmu kok. Ya dia iya ternyata tidak mengembalikan formnya. Ya kalau Menyuruh kan? kalau saya nggak gitu mas, dia tuh nggak berani mas, gitu loh. Dia tuh nggak bakal maju gitu loh. Mas Rengga iki kok makna lagi milih aku. Ya sini-sini tak hapus lah mas. Jangan maju lah mas, maju. Aku udah diwakil mas, ya wes udah diwakil tapi ngiwangi loh. Ya mas tak wangi mas. Sampai tak parane lho di kerjaan iki ya. Ayo Mas piye iki bukan aku ngono kuwi. Pokoke nek kowe dadi ketua aku ate ra apa sampai gitu lah kuwi. Ya kan artinya kan Mas Rengga dan kawan-kawan kan udah percaya sama jenengan. Ning ngapus iku lho Mas. Tapi saya itu istilahnya bertanggung jawab secara moral mas. Mas Riko jadi saya juga harus tetap membantu menemani. Alhamdulillah di situ Mas. Jadi teman-teman yang lama sekarang banyak yang membantu saya mungkin. Karena visi misinya Mas Riko tuh sama dengan apa yang misalnya saya rencanakan gitu, regenerasi dan lain sebagainya. Dulu kan saya jadi ketua umum kan visi misi pertama saya itu adalah meregenerasi Slemania mas. Gitu. Terus diteruskan sama Mas Riko sekarang ini. Itu saya istilahnya satu tujuan mas ya Mas Riko, makanya saya membantu. Ikhlas loh Cina bantu. Kalau untuk sesuai ADART periode ketum tuh berapa? Untuk ADART kita 3 kompetisi Mas. 3 musim kompetisi. Jadi bukan per tahun. Ya, Bukan 5 tahun gitu. Enggak, 3 musim kompetisi. Kalau satu kompetisi berjalan 3 tahun ya tetap dihitung satu kompetisi. Iya. Tapi itu sangat singkat mas, 3 tahun itu. 3 kompetisi. 3 kali ya, 3 musim kompetisi itu Sekarang dengan sekarang 3 putaran nih, 3 2 ini. Kalau zaman saya dulu cepet mas, karena COVID. Liganya di COVID ya udah saya itu satu musim kompetisi lagi. Soalnya kan yang liga apa yang championship ini kan 3 putaran, jadi lebih lama. Nah, biasanya ketua umum itu organisasinya 5 tahun gitu kan. Wen Mas ngake. Ngake ya. Karena banyak mungkin mas. Iya, karena ya itu juga untuk meregenerasi juga mas. Pemimpin jangan itu terus, jangan itu terus. Yang penting ada anak mudanya yang berani tampil ya udah. Tapi ini kayaknya yang terlalu lama kemarin di Deltas kita juga diskusi dia cuman 2 tahun loh. Mas. Ya kan sudah tahun juga. Nah, ini kok edan iki. 2 tahun nek kompetisi nggak berjalan dia tetap 2 tahun itu kan. Tapi untuk Laskar sendiri ada berapa Laskar Mas Gangan? Laskar yang terdaftar kemarin sudah banyak sih, sekitar 150-an ya Mas. 150. Jadi kita juga kemarin dari itu inisiatif teman-teman sendiri. Jadi kita pendataan. Malah teman-teman yuk bikin form untuk pendataan Laskar kalian nanti distribusi tiket. Jadi malah teman-teman sendiri. Jadi yang seperti temannya korbannya Mas Rengga Barat itu udah terkumpul semua baru dikirim, udah tak cek. Oh iya ini nanti orang ini real. Aku bisa katakan itu karena aku ngerti bocah iki ora kok mengurun jeneng tok tiket nah gitu. Jadi seperti itu. Jadi emang malah dari teman-teman sendiri yang bikin alur kayak gitu. Jadi untuk pendistribusian tiket sesuai Laskar yang tergabung gitu. Karena kita belajar dari kemarin sih mas, belajar dari kemarin dengan sedikit tiket itu yang istilahnya yang mau beli tiket itu banyak mas, gitu. Karena tidak ada data sama sekali, tidak ada data sama sekali kita jadi bingung untuk membagi tiketnya, gitu. Jadi teman-teman Korwil itu sendiri kalau Barat, kalau Tengah, kalau Timur itu inisiatif sendiri ya udah kita data per Laskar, koordinatornya siapa, anggotanya berapa, itu kita istilahnya inisiatif sendiri itu. Terus kita juga ada sistem reward and punishment mas. Gimana? Reward and punishment itu kalau pertandingan A Lakukan untuk Korwil ya Mas ya, untuk Korwil. untuk Korwil itu pertandingan A kami mintanya istilahnya 200 tiket, tapi yang datang nggak 200, ya udah kita hukum itu kurangi jatahnya itu Berlaku untuk semua. Itu ke Banda ya. ya, Ya tanggung jawabmu lah. sampai per Laskar seperti itu mas, per Laskar seperti itu. Misal Laskar A mintanya 20 tiket, sementara yang kelihatan cuma 5, 10, ya udah bisa tak kasih 10 kamu gitu. Dan itu semua Laskar itu apakah wajib mengikuti forum sebelum pertandingan atau enggak Mas? Wajib mas, Wajib. wajib Ya. wajib gitu Untuk menampung inspirasi juga ya. ya. Besok mau menampilkan apa? Bocoran aja sedikit bocoran. Jadi rewardnya untuk yang datang ke forum itu
udah pasti dapat tiket. Oh, dapat ya. Kalau ada masih ada ya. Ya, udah pasti. Makanya nek arep datang forum mencari tiket tapi pas hari H kok nggak kelihatan ya kita kena hukuman. Kok kowe teko forum ngopo padahal wingi kowe forum terus ra ketok nang tengah gitu loh. Jadi tetap kita berlakukan itu. Berarti kalau misal pesen tiket per laskar nanti ambilnya bisa di forum itu gitu. Orang membuat laskar nggak? Laskar kan bukan kan tinggal Sleman. Laskar fit. Orang ada cukup 5 orang. Oh ya Pak Ananto terus apa nih? Radar mania. Oh namanya apa itu? Mas Sono, gini Mas Satria. Oh itu kok begini. Selama ini kan kentekan terus dong. Kan susah kali YD. Enggak, maksudnya bingung kan begitu. Iya. Ya buatnya laskar kan tuh pas rem. Itu teman-teman ngobrol menarik sekali ya di Kalikune ya ternyata ya. Dan mungkin nanti jika teman-teman berminat langsung saja ya tadi ya kayak dibilang teman-teman tadi ya Mas Ringgan dan Mas Riko ya bisa langsung DM atau DM aja. Apinya cantik kok. Coba kebetulan. wah Jomblo Mas. Jomblo, jomblo. Oh, iya jomblo juga Mas. Ini wali anu Mas Kokong ini. Di Manuna. oh Sleman Manuna lagi. ada. Manuna ada. Oke, kurang tuh ya. Tapi kalau dia udah maksud cek angle apa cek angle. Kesus ya. Enak nih. Jadi temennya bandel meneh. Tapi untuk di DIY sendiri, kisaran DIY sendiri, misal Slemania itu ada yang di kota atau Sleman atau Wonosari, Kulon Progo itu ada nggak? Mas? Ada. Di kota tengah kota pun ada. Ada. Daerah Malioboro tuh. Ya, terus Kulon Progo itu ada di Sentolo, ada di Wates ada. Di Gunung Kidul itu sampai Purwosari, Mas. Purwosari itu ada. Seperti itu. Bantul mah. Bantul ada. Bantul Kasihan, Mas. Kasihan. Kasihan ada. Di Dia tuh mana dia juga di sosmed pas nobar aku terus kok Oh, malah apa itu? Oh, per itu ada IG-nya masing-masing. Ada. Per Laskar. Laskar. Laskar ada IG-nya masing-masing. aku yang batin kok wani ya ikan. Yo nggak apa-apa. Ya itu Mas, yang dari luar kota tuh sebenarnya kayak pengen bergabung gimana sih, seperti itu yang saya ulangin tadi. Ya bikin komunitas dengan syaratnya seperti itu tadi. Itu di terdekatnya nggak ada komunitas ya udah bikin gitu. Berarti ini targetnya setiap home pasti ada penambahan anggota terus ya Mas ya. Targetnya harapannya seperti itu ya. Nah, besok menyikapi besok ada hukuman ini rencananya mau ngapain ini agendanya? Mau nobar. Nobar, jadi nobar. Nggak mau nobar. Nobar di mana Mas rencana? Di jatahnya di Korwil Barat. Nobar Barat. Ya, di Jalan Negara Barat. Jadi update-nya di medsos ya. Kita di medsos. Setelah itu teman-teman bisa gabung nobar ini besok. Wah, menu tenan ya, ini mau menutup tahun malah. Dan saya berharap ini dalam waktu dekat ini mbok ya ono pertandingan opo ngono. ada dicoba loh. Oh iya. Kayak ada dicoba. Ayo lah. Kemarin juga ada 2 tawaran sih kan. Yang pertama kan nggak mungkin kita sana. Terus yang dalam waktu dekat ya juga ada. Kemudian deal, mudah-mudahan deal. Sabtu loh kayaknya. Yes. Belum tahu ini nanti gue ngerti. Katanya grup barat. Menanya grup barat ya. Betul. Itu Ini Liga juga ya. iya deh. Bisa dihadiri Mas. Ya, untuk kemarin saya juga ngobrol baru diusahakan. Karena baru diusahakan full house. Full house. Karena ini cuman friendly match. Semoga deal. Oh, oke. Tapi kan ini Mas Aji kan untuk menyikapi laga home itu kan banyak tiket yang saat itu dibatasi toh Mas. Nah, itu piye Mas? Oh ya, Sleman, kota Slemannya sendiri gimana? maksudnya dibatasi gimana? Kan ya kan nggak full Maguwarjo nggak full kan misal kapasitasnya 21.000 atau 20.000 ya itu Dikasih masih 12-15.000 nah itu untuk kotanya Slemannya sendiri gimana Mas? Kita tetap saat ini tetap stuck ya, tetap stuck karena emang kita tidak membutuhkan tiket banyak sih. Kalau untuk masalah kuota itu tadi emang harus dari asesmen ya, karena asesmen kan dari LIB sendiri, dari kepolisian sendiri. Ternyata saya juga baru tahu kemarin asesmennya Maguwarjo itu hanya 77%. Karena di situ belum ada emergency exit. Ya. Jadi di situ. Jadi teman-teman ki nek misal wah kok kuotanya masih ini, jadi ini pengertian sih. Jadi edukasi buat teman-teman. Jadi nanti kalau di sosmed biar tahu kenapa sih mentoknya kok sampai segini. Jadi dari asesmennya juga. Asesmen. Ada pertimbangan ya. Iya, bisa ya mentok ya paling cuma 17 sih. 17.
14.000. Yes, karena belum ada emergency exit. Karena kan perlu kan, gua kan kalau pintu keluarnya cuma itu di timur. Nah, pertimbangannya kan penumpukan massa di situ. Ono apa-apa ya, Pak? Iya, kalau untuk rencana kemarin dari UPT mau bikin jalan di barat itu, di Jogja Bay yang naik langsung ke situ. Teman jangan nanti agak panjang gitu. Panjang iya, bangun mana? Karena sebenarnya 77% dari kuota. Ya, berarti seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung DM ya Mas ya, orang sampai itu ya. Oh ya gimana terus tadi. Mas Riko ini meriah kok. Lu asik kok. Asik aja. Ayo ya, ayo. Ayo oke mangkat ya Mas ya. Dan bisa menampung segala keinginan teman-teman nanti diobrolkan bisa ya Mas ya. Mobil ya ditraktirkan loh tapi. Nah. Tapi anu Mas, maksudnya nak caca zaman saiki iki permintaannya aing-aing buat no. Aing-aing Mas. Aing-aing. Misal piye Yes. Iya ya. Ya misal kemarin nobar, minta musik DJ mas. Wah, ya bingung dah yang ini itu loh. Ya udah ya wis golek-golek aja. Mari kita turutin. Iya kita turutin ya wis. Itu yang penting kalian tanggung jawab lo ya. Itu. Kalau gitu. Asalnya minta untuk masuk Angel. Mumat. Ini gerakannya. Kemarin ya. Oh ya. Ulang tahun ke berapa itu emang hasil dari saya. Oh. Kabarnya Mas. Ada saudara kan sama tadi ya. Mas Hati. Ulang tahun yang berapa itu Mas? Yang ke-20. 20. Kan full hasil. Bahasa tidak ya. Tahun ini bisa kayak Mas. Biar Mas ngomong lipat Mas langsung joget ya. Halo, teman-teman udah. Kita terkait PSA kita bicara. Kalau tahun ini gimana Mas? Prediksi teman-teman dari Flemania lihat ketatnya di Timur ini. Apakah akan langsung kalau prediksinya Mas Rengga, Mas Riko harus playoff dulu nih kayaknya apa? Oh bisa langsung nih ke Liga 1. Ya pengennya teman-teman tuh hampir semua misalnya PSS kan itu ya langsung promosi gitu loh biar enggak istilahnya meminimal resiko lah. Resiko ya bagaimanapun caranya harus tetap promosi ke Liga 1 karena yang saya bilang tadi ya kita tuh Liga 1 itu bagaimana disahkan sama manajemen sama pemain promosi di tahun ini di Liga 2 itu hanya untuk satu musim aja. Ya seperti semoga itu kalau Liga 2 kayak sayang. Iya, memang Jangan aja tuh. Ya. pasti kok. Ya kalau menurut pandangan saya sama sih seperti Mas Rengga. Cuman nanti tugas saya semakin berat. Lah kok bisa? Saya bertemu kembali dengan saudara-saudara supporter besar ya. Tapi ngerasa gak sih Mas? Karena kalau di ini komentar netizen ya yang ngikutin podcast kami Mas ya. Wah ini PS sudah mulai digembosi gitu. Ngerasa itu nggak Mas? Ya itu dinamika sepak bola sih gitu. Sebenarnya seperti itu. Ya kita harus istilahnya tahu sama tahu lah. Itu aja sih gitu. Ya berat di Liga 2 daripada di Liga 1. Seperti kata teman-teman seperti itu. Gitu. Pak digembosi dan sebagainya Pasti. Pasti. itu Kami siap dengan segalanya. ya, sebagai resiko gitu. Ya netizen ya. Kalau tanam aja bebas. Oh nih Bang, ayo. Oh, masih mana ada apa Mas? Monggo derek. Ya kalau masalah itu tadi sih dari zaman dulu sih mas, dari zaman PSS di divisi utama sih sebenarnya permasalahannya klasik sih, klasik sih, selain polisi dan sebagainya. Makanya ya saya sih sebenarnya ya sudah terbiasa lah dengan itu. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya aja sih, dengan segala risikonya seperti apa gitu, gitu. Dulu PSS itu pernah hampir degradasi itu tahun 2008-2009 gitu mas, sampai pertandingan terakhir tuh mas. Pertandingan terakhir lawan Rembang waktu itu ya. Gitu. Ya gimana caranya kita menang pada waktu itu gitu biar tidak sampai terdegradasi tadi gitu. Terus sekarang juga seperti itu gitu. Ya sudah terbiasa sih teman-teman dari Sleman itu. Misalnya seperti itu. Ya itu tadi bagaimana cara kita menyikapinya aja sih. Gitu. Kalau tanggapan teman-teman dari Slemannya sendiri tentang kepemilikan manajemen terhadap PSS seperti apa sekarang Mas? Sudah cukup perhatian kah atau wah gitu? Untuk saat ini cukup perhatian sih. Dalam artian
Komunikatif. komunikatif. Jadi emang masih di jalan yang Benar. dalam artian tren positifnya masih berlaku. Tapi kita kan sebagai supporter ya nggak tahu kan. Jadi ketika trennya turun, ya pasti kan kita selalu mikir, wah sama Sena beres sih di dalam begitu. Terus saat ini masih stay-go aja. Dinamika memang luar biasa PSS ya dari zaman sampai kontrol sampai Jakarta gitu. Bandung itu Belum Bandung. Tapi udah nggak ada masalah sekarang, Mas, udah smooth ya. smooth. Pak Tonton. Selama PSS baik, aman-aman saja. Yang penting komunikasi dengan supporter terputus. Harus ada menyebatani situ. Kalau dulu ada istilahnya bagian fanbase sendiri, Mas. Gitu. Jadi penjembatan antara manajemen sama supporter. Gitu. Kan itu sempat terputus nih dulu, Mas. Jadi antara manajemen sama supporter itu kayak ada istilahnya pagernya sendiri gitu, Mas. Ada yang istilahnya memisahkan gitu. Jadi komunikasi kita nggak bagian manajemen gitu sampai kita ke Jakarta, ke Bandung gitu. Yang penting itu ada itu sih, Mas, ada suatu divisi di manajemen itu yang istilahnya berkomunikasi dengan supporter itu. Tapi secara keuangan nggak ada masalah, Pak. Ini pasti saat. Alhamdulillah masih aman. Berarti nggak mungkin. Jadi kalau kayak saudara PSM misalnya yang punya Eptek sama kan artinya ya secara keuangan oke lah. Kalau PSS ya aman nggak, Mas? Jalan. Aman karena aman sponsor. Aman. Ini anak aman deh ya. Ada ya. Apa deh? Oh boleh bang, bang. Tapi kan masuk mantau-mantau latihan gitu-gitu nggak teman-teman SMA? Iya. Pasti nonton-nonton juga. Kan jenengan aja nggak pernah lihat kami. Yang sisa kan kita aku nawiro. Di Paranes beda. Tenan dong, Mas. Sama kemarin, Mas. Vita. Yang sisa kan ya berarti kan ya. Dari itu tak pada nih lah nanti aku. Oh ya Mas, jadi untuk teman-teman nih yang nyimak di YouTube, jadi untuk kita menerima sparingan Mas ya. Jadi seperti fan football, mini soccer, futsal dari Slemania FC juga ada. Jadi selama ini kita juga berjalan. Jadi komunitas manapun lah, nggak harus di bola. Bagi yang pengen fan football loh, Sama kita, Mas. Kita tapi masih serius loh Mas. Orang tahu serius loh. Kini 10 menit terus mbek. Mas. Iya. Apa ya tuh? Apa trofeo? Lebih baik trofeo karena pertama ngirit. Iya. Nah, yang kedua ngirit juga bagus juga. Kemarin kita baru ngatain aja. Kalah kita. Sama anak UMY. Yang penting aja pemain kabeh. Terima kalah kalau kita. Tapi wani gelute lho Mas. Ampun, dua-dua masih temas. Semua. Oh berarti ada kegiatan Ada. Kita punya Slemania FC seperti ini, Mas. Ini jersey ya ini Mas. Boleh, Mas. Ini hubungin Mas Kopang aja, Mas. Siap. Gelap Orpeo apa ini kan menarik. Baca-baca wartawan dong. Ayo. Nah, itu. Tapi ya aja rendah aja omong takoni. Jalan-jalan sih. Mantan asih. Kowe carane rendah. Oke, jadi banyak sekali kegiatan ya. Oke, menarik sekali ya, Fit. Oke, ya kita dulu Mas. Aneka. Oh, ada apa nih? Jawab. Lawan di Trust. Oh, under trust. Oh ya, oke. Oh, pemenang. Pemenang. Ini Mas Riko iki. Kopioan ini ada pemenang ini. Pak Ketum, Pak Ketum, wah iki. Donato gue iki. Berapa diambil berapa? Satu aja, Mas. Hadiahnya apa ini? Shell atau dompet? Aduh. Sok. Dompet ya, dompet ini ya, dompet. Kasih Mas Enggai. Bios. Nah, ini kita kasih tadi nih. Sekarang buka apa? Oh tebak skor. Oh, sorry Marek. Mau tak tambahin untuk laga match home selanjutnya 1 tiket Tribun Utara. Oh, gue yang ditambahin Mas Riko gitu. Ini yang ini. Yang Tribun nah ini. Oh, ini sama. Oh ada tiga kandidat. Satu. Oh, saya menang. Yang menang yang ini. Tribun Utara. Jadi ada kedua. Setengah ambil lagi. Ini sama Tribun sama 1 tiket ini. Siap. Loh, gue wah kurang dibuka Mas. Mari Oke, Mas. Mas. Nah, boy. Salah studio. Salah studio kan? Oh, iya Mas. Salah studio ya. Salah studio. Salah studio 1702. Oke. Ini Selamat ya. sing gak selamat ya. Salah studio. Ini dapat dompet ya. Sing salah studio nih wah. Kamu boleh pecat. Yang tiket. Yang tiket @heriandaga 4764. Herian Dara 7. Nah, Nanti hubungin Mas.
DM aja. Oke, DM aja. Akun Slemania. Ada dia satu tiket di Tribun Utara. Wah lumayan ini dia langsung nonton PSS Sleman langsung. Tapi saya nggak kasih sok, saya tahun depan gue. tahun depan. Besok kali lah. Udah gak bikin tiket. Lalu kita nggak nyicil. Suruhan didolna. Jangan dijual lagi teman-teman. Harus nonton di Tribun Utara ya. Ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Kita ucapkan terima kasih dulu buat Mas Riko dan Mas Rengga. Semoga Slemania bisa terus kembali berjaya lagi seperti masa-masa sebelumnya. Dan semoga Tribun Utara bisa penuh ya Mas ya, penuh untuk mendukung PSS Sleman. Jadi untuk teman-teman sekali lagi yang pengen gabung Slemania, nanti bisa langsung saja DM akun media sosialnya Slemania, @Slemania ya Mas ya. @Slemania betul kan? Slemania underscore artinya ya. @Slemania underscore sama di X juga saya. Satu ke Slemania. Nah itu teman-teman. Oke, terima kasih Mas Riko, Mas Rengga sudah meluangkan waktu ke sini ke podcast Main Bola Podcast Radar Jogja. Pokoknya simak terus podcast kami akan menghadirkan tampilan-tampilan yang berbeda insya Allah tapi gitu dulu. Ada Mas Gobong. Gitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menikmati podcast kita, podcast Main Bola. Semoga PSS bisa selalu jaya dan Slemania bisa kembali mendapatkan masa kejayaannya di laga-laga mendatang. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still. Thin